Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Maharani Welisa, NIM 2022 3328. Saya akan mempresentasikan materi saya tentang penerapan sistem informasi pada PT Apple Inc. Bisa kita lihat bahwa gambar ini merupakan perusahaan Apple Inc. yang berada di Cupertino, California, Amerika Serikat. Introduction of Apple Inc. Perusahaan Apple Inc. Apple Inc. adalah sebuah perusahaan yang terletak di daerah Silicon Valley, Cupertino, California, yang bergerak dalam bidang teknologi komputer. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Selanjutnya, sejarah Apple. Pada tahun 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne memulai Apple Computer Inc. Dan pada tahun 1981, Mike Markula menginvestasikan dananya lebih dari 250.000. Pada tahun 1986, Steve Jobs keluar dari Apple. Pada tahun 1993, Apple mulai kalah bersaing dengan pabrikan PC lain dan OS Windows. Pada tahun 1996, Steve Jobs kembali ke Apple Inc. Pada tahun 2001, Apple mulai memasarkan iPod. Dan pada tahun 2002 dibukanya iTunes. Pada tahun 2004, Apple membuka retail store di Eropa. Pada tahun 2007 dimulainya era Apple di dunia mobile digital dengan iPhone dan Apple TV. Dan pada tahun 2010, iPad mulai dipasarkan. Ya, selanjutnya gambar ini merupakan gambar dari komputer pertama Apple yang didirikan pada tahun 1976. Komputer ini terdiri dari RAM 8KB, motherboard dasar, perekam kaset eksternal untuk penyimpanan data. Harganya adalah 666.066.000. Seiring dengan perkembangan zaman, Apple Inc. mengalami perubahan seperti yang tertera di bawah ini, mulai dari Apple II sampai dengan MacBook Pro. Ya, ini adalah produk perangkat keras utama, yaitu iPhone, iPad, iPod, Mac, iMac, iWatch, HomePod, dan Apple TV. Dan ini adalah perangkat lunak utama yang terdiri dari 4, yaitu iOS, macOS, watchOS, dan tvOS. iOS terbagi menjadi 3, yaitu iPhone, iPad, dan iPod. Sedangkan macOS terdiri dari MacBook, iMac. Sedangkan watchOS terdiri dari iWatch. Dan yang terakhir tvOS terdiri dari Apple TV dan media player. Selanjutnya saya akan membahas tentang produk dari PT Apple Inc. Salah satunya yaitu iPhone. iPhone adalah smartphone pertama yang diperkenalkan oleh Apple Inc. Mungkin produk paling populer dan sukses di antara produk konsumen Apple lainnya. Hingga saat ini iPhone pertama diluncurkan pada tahun 2007, itu disebut iPhone generasi pertama. Globalisasi. Setelah peluncuran iPhone pertama pada tahun 2007 membawa momentum revolusioner di bidang smartphone, The Time menganugerahinya penemuan tahun 2007. iPhone menjadi smartphone pertama dengan fungsi multitouch dan desain kompak yang dapat menangani aktivitas sehari-hari manusia. Ya, ini adalah generasi dari iPhone yang semakin berubah dengan perkembangan teknologi informasi. Dari tahun 2007 sampai tahun 2017, iPhone semakin berubah karena perkembangan teknologi yang semakin canggih. Penjualan iPhone di seluruh dunia. Unit penjualan iPhone per tahun yang semakin hari semakin meningkat, mulai dari harga yang minim sampai harga yang sangat melunjak dan tinggi.
Hal ini dikarenakan karena kualitas dari iPhone ini sangat bagus sehingga perusahaan membuat harga yang pas untuk iPhone karena kualitasnya. Ya, ini adalah pembagian keuntungan global pada 10 smartphone teratas di Q4 2017 Forbes. Jadi keuntungan pada iPhone SE untungnya adalah 0,9%. Sedangkan iPhone 6s untungnya adalah 1,6%. Pada Galaxy S8 Plus untungnya adalah 1,7%. Pada iPhone 6 untungnya adalah 1,8%. Pada Galaxy Note 8 untungnya adalah 3,9%. Pada iPhone 7 Plus untungnya adalah 5,0%. Pada iPhone 7 untungnya adalah 6,2%. Pada iPhone 8 Plus untungnya adalah 15,2%. Pada iPhone 8 untungnya adalah 19,1% dan pada iPhone X untungnya adalah 35%. Jadi semakin bagus produk dan kualitasnya, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat dari produk tersebut. Selanjutnya adalah SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Kekuatan dari Apple Inc. adalah unggul penguasaan teknologi dan teknik produksi, mampu menciptakan brand loyalty yang luar biasa, market share yang besar untuk industri musik melalui iTunes, layanan jasa pelanggan yang kompeten. Kelemahannya adalah beberapa komponen hardware produknya bergantung pada pemain industri digital lainnya. Melemahnya kekuatan desain Apple setelah Steve Jobs tiada. Pasar Apple yang lebih kuat di US, Eropa, Jepang baru disusul negara lainnya. Selanjutnya opportunity, peluang pasar TV digital dengan Apple TV yang didukung dengan studio film picture. Pasar-pasar pengguna image atau matchbook yang dapat diperluas menyasar segmen pengguna umum. iTunes yang dapat diperluas untuk pemasaran konten digital lain seperti e-book. Threat, ancaman dari kompetitor digital lain seperti Google dengan Nexus dan Android, paten-paten digital yang mulai dikuasai oleh pesaing global Samsung, Google, atau lokal. Dan yang terakhir, kompetisi dari Windows yang juga sudah mulai merambah teknologi 64 bit. Ya, mungkin itu saja penjelasannya terkait dengan Apple Inc. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis di atas dapat kami simpulkan bahwa 1. Steve Jobs memegang peranan sangat penting bagi perusahaan Apple dan sampai saat ini belum dapat tergantikan oleh siapapun. Yang kedua, product differentiation adalah strategi yang harus diterapkan oleh Apple karena sejak awal Apple berusaha untuk membedakan dirinya dengan kompetitornya. Ingat tag Apple pada tahun 1997 hingga 2001 yang berbunyi Think Different. Contoh, Apple menemukan dan mewujudkan konsep pertama PDA dengan mengendalikan Newton 1993. Mengenalkan komputer yang mudah digunakan yaitu iMac mulai dari tahun 1998. Mengeluarkan sistem operasi paling stabil sejak tahun 1999 dan terus diperbaharui setelahnya. Apple melengkapi matriks produknya dengan mengeluarkan e-book yang saat ini di-brand ulang dengan nama MacBook. Dan yang ketiga, Apple melakukan vertical integration pada beberapa bidang bisnisnya. Contoh, Apple berhasil menghadirkan Microsoft Office for Mac untuk komputer mereka dan memungkinkan Microsoft Windows dijalankan dalam mesin mereka, namun tidak sebaliknya. iTunes memiliki suplai konten musik yang dijual berasal dari produsen lain yang juga merupakan kompetitornya.
Demikian presentasinya tentang penerapan sistem informasi pada PT Apple Inc. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.